Istri-istri Nabi nggak boleh kayak gitu. Kalau ngomong harus baik-baik. Nggak boleh melemah lembutkan omongannya. Ini para perempuan hendaklah tahu diri. Allah memberikan arahan. Kemudian Allah perintahkan perempuan ini, wa qulna qawlan ma'rufa. Dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang baik. Apa sih perkataan yang baik? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa qulna qawlan ma'rufa amruhunna bil ma'ruf amruhunna bil amri bil ma'ruf wa nahyuhunna 'anil munkar. Yaitu di mana seorang wanita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu loh ucapan yang baik. Jadi kalau sekarang kan ada perempuan yang dikatakan, oh suaranya indah banget ya, suaranya nggak fals, suaranya kayak gini, macam-macam dipuji itu. Bukan itu ucapan yang baik. Bukan lagu-lagu yang disenandungkan sama mereka. Yang dikatakan perempuan ini hebat, perempuan ini mulia. Bukan. Terus, mereka adalah wanita yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Baru dikatakan suaranya indah. Omongannya baik. Tapi kalau ternyata dia dengan ucapannya atau dengan tulisannya membuat kegaduhan, memancing syahwat, menebar syubhat, maka dia bukan perempuan baik-baik. Dan dia tidak berkata yang baik. Akan tetapi banyak timbangan yang terbalik. Sehingga yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Sepertinya zaman itu telah tiba. Nah, berkaitan dengan COVID ini, yang ada hadisnya adalah yang mati sabar terkena penyakit ta'un. Ta'un ini wabah Black Death yang dari bukan serangga ya, kutu yang di tikus itu, yang kemudian dia menggigit manusia, lalu orang itu akan tertular, dia akan mati syahid. Begitu pula insya Allah orang yang terkena wabah-wabah seperti COVID ini, dia sabar menghadapi hal itu. Kalau dikatakan bagaimana dia ketika dia ternyata dia pegawai riba, dia melakukan riba, lalu dia mati terkena hal ini. Kalau terlihat mati dia memang hitungannya syahid. Tapi bukan syahid yang kemudian diampuni segala dosanya, ya, yang kemudian itu syahid yang di medan perang. Tapi ada orang-orang yang akan mendapatkan pahala syahid insya Allah, walaupun dia tidak mati di medan perang. Namun gimana Ustaz? Dia pelaku riba. Ya nanti akan ada persidangan buat dia. Karena dia mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang-orang yang mati terkena wabah, terkena COVID ini, dan dia nggak nerima. Dia nggak sabar. Dia murka sama Allah. Maka nggak akan masuk dia ke orang yang akan mati syahid di sini. Maka perlu kesabaran menerima kondisi tersebut. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang jelas, orang-orang yang mati syahid di medan perang pun, kalau ternyata dia punya dosa yang berhubungan sama orang lain, yang salah satunya utang, dia nggak bakal diampuni. Nggak bakal diampuni. Gimana kalau dia adalah orang-orang yang mendolimin orang lain dengan melakukan riba kepada mereka? Maka tentunya akan ada hisab yang berat buat mereka, karena Allah jelas-jelas mengharamkan, tapi dia tetap melanggar. Tanya sama Aisyah, kalian dari mana? Oh, kami dari Syam, kata mereka, perempuan-perempuan nih. Apa kata Aisyah? Antunnal lati tadkhulna nisa'ukunnal hammamat. Apakah kalian yang perempuan-perempuannya biasa masuk ke sauna? Apa sauna itu? Ya sauna. Sauna. Mereka masuk ke sana, biasanya mereka buka bajunya, telanjang di antara mereka, ya. Seperti itu, untuk merasakan kehangatan. Ini perempuan-perempuan aja. Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ma min imra'atin
tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa bain rabbiha. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya tidak di rumah suaminya, dia telanjang, melainkan dia telah menyingkap, telah merusak sitr, tirai antara dia sama Allah. Aisyah ini dengar cerita bahwasanya perempuan-perempuan di Syam, kita tahu Syam ini daerah dingin ya. Kemudian di sana dulu kekuasaannya Romawi, sehingga banyak yang namanya sauna-sauna di sana. Bikinan Romawi pada waktu itu. Dan biasanya perempuan, yang laki tempatnya laki, yang perempuan tempatnya perempuan, mereka akan telanjang, berendam di air hangat di sana untuk mendapatkan ya mungkin kerehatan buat diri mereka. Maka Aisyah mengingatkan mereka. Mereka datang nih. Maka Aisyah menyampaikan. Dulu berita itu sampai, ya Aisyah nggak bisa ngomong. Karena orangnya nggak ada gitu. Oh subhanallah, Allah kirimkan mereka ke rumahnya Aisyah. Maka Aisyah menjelaskan kepada mereka tentang hukum telanjang bersama wanita-wanita. Yang entah mungkin, na'udzubillah kalau ada orang laki, na'udzubillah min dzalik. Maka tuh perempuan telah menyikap tirai antara dia sama Allah SWT. Maka ahibati fillah, bagi para wanita agar engkau tahan banting, tidak mudah retak, bahkan tidak pecah, tidak mudah gugat cerai, tidak baperan, tidak lupa dengan kebaikan suaminya. Hendaklah engkau memperbaharui keimananmu kepada Allah dan hari akhir. Engkau yakin dengan adanya neraka. Engkau yakin dengan adanya surga. Hidup ini adalah ujian dari Allah semata. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki keimanan kita. Nabi SAW pernah menyuruh wanita itu untuk sedekah. Karena perempuan ini suka sama harta. Suka sama dunia. Maka dikatakan tasaddaqna. Berbanyak kalian sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dengan cara itu, dengan cara menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dengan berkata-kata yang baik, dengan rajin bersedekah, semoga wanita ini menjadi wanita-wanita yang tegar, yang siap menghadapi badai yang datang.